Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ustadz Dzikrillah dari Prodi Informatika Universitas Al-Ma'atah Yogyakarta akan menjelaskan ulang mengenai materi UX Design Process. Jadi apa itu UX Design Process? UX Design Process adalah proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Jadi di sini kita akan mengevaluasi sebuah desain berulang kali agar menjadikan sebuah desain itu lebih optimal daripada yang sebelumnya, yang dimana lebih mengunggulkan dalam segi kegunaannya. Nah, adapun hal yang dilakukan dalam UX design process, yang pertama adalah mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. Yang keempat, membuat solusi desain. Dan yang kelima, testing dari solusi desain. Adapun stakeholder yang terlibat dari UX design proses ini antara lain ada design team, product team, software engineer, dan sponsor. Sponsor di sini berarti adalah customer atau klien. Nah, berikut adalah mapping dari masing-masing stakeholder. Untuk UX design proses sendiri berada di sweet spot area, yang dimana kita harus mengkolaborasikan antara seluruh stakeholder yang ada. Nah, di sini ketika kita merubah sebuah desain atau akan menambahkan sebuah inovasi desain atau evaluasi desain, harus memberitahu ke seluruh stakeholder yang terlibat. Adapun macam-macam UX design proses, di antaranya ada user centered design, yang kedua design thinking, ketiga design sprint, dan yang keempat lean UX. Di sini kita akan membahas tentang design thinking. Nah, apa itu design thinking? Design thinking adalah evolusi dari proses human centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Adapun tahapan dari design thinking, yang pertama adalah empatis, yang kedua adalah define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang terakhir adalah testing. Adapun beberapa tujuan dari masing-masing tahapan, yang pertama ada empatis. Pada tahap pertama ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Nah, di tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Untuk skala bisnis besar, interview itu udah nggak efektif lagi. Jadi alternatifnya yaitu dengan mendekati customer dengan cara empatis ini. Kita akan menganggap customer sebagai teman sendiri. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang kedua adalah tahap define. Di tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Jadi semacam kayak mapping masalah dan mungkin pemodelan dan sebagainya. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Tahap selanjutnya adalah ideate. Di tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Hal ini penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Untuk tahap terakhir ialah penyelidikan dan pengujian ide-ide tadi untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang nantinya terjadi. Selanjutnya yaitu prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sebuah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Dan adapun juga tahap-tahapannya seperti pertama membuat garage design atau semacam coret-coretan menggunakan tangan saja, kemudian masuk ke user flow sampai nantinya menjadi mockup beserta user interface. Tahap terakhir adalah tes.
Di tahap ini akan dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat, dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.